Baik anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan hari ini kita masih belajar bab 5, yaitu tentang Rasulullah Idolaku part 6, mengenai kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Selamat belajar. Nah, untuk peta konsep hari ini, apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah profil Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah sifat teladan Nabi Muhammad SAW. Selamat menyimak. Untuk pembahasan yang pertama yaitu profil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dari seorang ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Ia dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai sosok penyayang, terlebih kepada anak yatim. Seperti halnya yang kita ketahui, Rasulullah Nabi Muhammad SAW menaruh perhatian yang lebih kepada anak yatim. Nah, suatu hari, di hari Idul Fitri, anak-anak sedang bermain di halaman rumah. Ketika anak-anak yang lain sedang larut dalam kegembiraan merayakan Idul Fitri, ada seorang anak yang duduk di pojok sebuah rumah dan menangis. Melihat pemandangan itu, lalu Nabi Muhammad SAW menghampirinya dan menanyakan ada apa gerangan sang anak tersebut menangis. Anak tersebut menjelaskan bahwa ia sedih karena ayahnya sudah meninggal. Ia tidak bisa merayakan hari besar Islam bersama keluarga, karena ia juga diusir oleh keluarga barunya yang mengambil harta warisan dari ayahnya. Anak itu mengatakan bahwa ayahnya meninggal dalam peperangan. Ayahnya ikut bagian dari tentara muslimin. Ia sedih dengan keadaan yang seperti ini, ditinggal ayah meninggal dan terusir dari keluarganya. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah Muhammad SAW pun mendekati anak tersebut dan menawarkan untuk ia angkat menjadi anaknya. Awalnya, anak itu tidak sadar bahwa ia adalah Nabi Muhammad SAW. Namun, begitu mendengar nama Abdullah, Abdul Muthalib, dan Khadijah, ia sadar bahwa yang sedang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Anak itu pun mengiyakan tawaran dari Rasulullah Muhammad SAW untuk diangkat menjadi anak angkat. Nabi Muhammad SAW akhirnya membawa anak itu ke rumah. Dan Nabi Muhammad SAW mengangkatnya sebagai anak. Di rumah Nabi Muhammad SAW, anak itu diberikan pakaian dan makanan yang layak. Ia pun senang karena ia dapat merayakan hari besar bersama keluarga barunya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, melihat dari kisah tadi, kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW sangat peduli dengan orang yang lemah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW memiliki rasa sayang khususnya terhadap anak yatim.